Malam itu di tahun 2014. Sebelum tidur, biasanya saya meregangkan badan dengan berolahraga kecil. Dan setelah saya selesai olahraga kecil, lalu saya langsung bersih-bersih dan kemudian pergi ke tempat tidur. Sebelum tidur, layaknya lelaki normal yang sedang PDKT-an, saya sempat mengirim pesan singkat melalui SMS waktu itu. Setelah mengucap selamat tidur kepada sang pujaan hati, lalu saya berniat untuk tidur. Sesaat sebelum tidur, saya tiba-tiba merasakan perut saya sakit sekali. Seperti ditarik-tarik. Saya mengerang kesakitan. Mungkin saya pikir ini sakit perut biasa dan akan hilang kalau dibawa tidur. Lalu saya paksakan tidur dengan badan saya yang berkeringat dingin sebab menahan sakit. Malam itu saya tertidur dan bangun di pagi harinya. Dan setelah bangun, ternyata saya masih mendapati perut saya malah bertambah sakit. Betul-betul sakit, seperti ditusuk-tusuk. Saya tidak bisa bergerak. Tak terasa, tetesan air mata saya keluar beriringan dengan rasa sakit yang tetap saja tak menghilang sedari semalam. Saking sakitnya, saat itu saya teriak hingga mengagetkan seisi rumah. Melihat saya yang sedang kesakitan sembari memegang perut, nenek saya khawatir. Beliau bertanya kepada saya, "Kamu kenapa, Jarni?" tanya beliau. "Sakit perut," jawab saya. Saat itu untuk berkata pun rasanya tak kuasa untuk membuka mulut. Sebab di perut saya sudah tak karuan rasanya. Pagi itu saya merasakan mulas, lalu saya putuskan untuk ke toilet. Setelah keluar dari toilet, beberapa saat kemudian masuk lagi. Begitu saja terus berkali-kali. Tak lama juga kemudian, saya merasa mual dan ingin muntah. Lalu saya muntah juga berkali-kali, dibarengi dengan buang air yang juga belum berhenti. Saya benar-benar tersiksa waktu itu. Pengen mati saja rasanya. Perut sakit, dibarengi muntah, dan buang air berketerusan. Saya benar-benar drop dari itu juga. Nafsu makan saya menurun. Saya sama sekali tak ada dorongan makan. Melihat kondisi saya yang makin parah, nenek saya memutuskan untuk membawa saya ke dokter untuk diperiksa. Ke dokter yang pertama, saya didiagnosa sakit lambung. Saya kaget, padahal saya nggak makan yang aneh-aneh selama ini dan aman-aman aja. Lalu diberilah obat untuk pereda nyerinya. Sore itu, saya kembali pulang ke rumah. Kemudian langsung makan obat dari dokter tersebut. Namun sama sekali tak ada efek apapun. Perut dan serta muntah saya malah makin bertambah parah. Melihat saya makin gak karuan, nenek saya perintahkan keluarga untuk bawa saya ke dokter untuk diperiksa kembali. Namun dengan dokter yang berbeda. Malam itu saya periksa dan cek. Setelah kemudian dokter itu menyimpulkan bahwa saya terkena gejala usus buntu. Saya kaget dan sekali lagi saya ingat saya tak pernah makan yang aneh-aneh. Dan selama ini aman-aman saja. Saya diminta dokter itu untuk segera dirawat di rumah sakit malam itu juga, karena ditakutkan kondisi saya akan bertambah buruk. Singkatnya, kemudian saya dirawatlah malam itu di rumah sakit. Pengobatan tiap hari berjalan. Di hari pertama di rumah sakit, saya merasakan sakit perut lagi dengan sakit yang teramat sakit. Hingga saya tak bisa berdiri, menyebabkan saya kalau berjalan itu harus bungkuk. Punggungnya seperti orang yang lagi ruku ketika sholat. Sudah 2 hari saya di rumah sakit. Gak kuat rasanya badan saya. Semua yang saya makan keluar lagi. Mual berketerusan. Begitu juga dengan buang airnya. Benar-benar tersiksa saya. Sudah 3 hari saya di rumah sakit. Lalu ada seorang dokter wanita yang masuk ke ruangan saya. Karena saya tidak ada perubahan sama sekali. Malah bertambah makin parah. Maka dokter tersebut mengusulkan untuk saya agar segera dioperasi. Saya mendengar kata operasi langsung takut dan membujuk ibu dan nenek saya agar dirawat jalan aja di rumah. Saya tidak mau dioperasi karena takut sekali. Sampai menangis saya waktu itu karena menolak dioperasi. Kemudian akhirnya nenek dan ibu saya setuju kalau saya dirawat jalan saja. Setelah di rumah sakit selama 3 hari,
saya kemudian pulang ke rumah dengan kondisi yang makin memburuk. Waktu itu saya batuk pun terasa tertarik semua urat-urat di sekujur badan saya. Dan itu sangat menyiksa sekali. Saya jadi agak pendiam dan sedikit berbicara. Kemudian, nenek saya makin hari makin khawatir dengan kondisi saya waktu itu. Sebab badan saya yang sedikit demi sedikit mulai terkikis. Karena saya yang jarang sekali makan, pipi saya mulai terlihat sekung waktu itu. Lalu beberapa hari setelah saya dipulangkan dari rumah sakit, kakek saya ternyata memanggil seseorang yang bisa ke rumah untuk mengecek keadaan saya melalui pengobatan metafisik atau yang lumrah disebut non-medis. Tak lama beliau duduk dan sedikit basa-basi dengan orang rumah saya. Lalu setelahnya, dia kemudian memegang perut saya dan memejamkan matanya seperti orang sedang menerawang. Tak lama setelah beliau selesai, kemudian beliau mengucapkan perkataan yang membuat saya bagai tersambar petir ketika mendengarnya. Beliau berkata, "Cucu ibu disantet sampai 3 kali dengan santet yang berbeda," ucap orang tersebut. Sebut saja beliau Pak Yatno. Kami semua yang ada di situ kaget, tak terkecuali saya. Mendengar itu, saya kembali berpikir. Seingat saya pribadi tak pernah punya musuh. Kebingungan saya itu, saya lampiaskan dengan pertanyaan kepada Pak Yatno. "Pak, maaf, kenapa bisa saya disantet? Sejujurnya saya pribadi tak pernah buat salah sama orang, Pak," jelas saya. "Iya, betul. Sebetulnya yang salah bukan kamu, dan kamu sama sekali tak ada hubungannya dengan ini," jawab Pak Yatno. Mendengar ucapan Pak Yatno, saya bingung dan tetap bertanya-tanya. Apa maksud dari ucapan Pak Yatno tersebut? Maksudnya Pak?" tanya saya. "Maksud saya, sebetulnya santet ini ditujukan kepada kakekmu, bukan ke kamu," jawab Pak Yatno. Saya kaget. "Loh, kok bisa kena saya, Pak? Padahal kan arahnya ke kakek," tanya saya. "Karena kamu yang paling lemah di rumah ini. Barang yang dikirim ke kakek kamu itu tak mempan. Sebab kakekmu saya melihat beliau punya perisai gaib yang kuat, bahkan sangat kuat. Hingga santet itu pun tak kuat menembusnya. Lalu setelah itu sasaran mereka adalah yang paling lemah di rumah ini. Dan yang berhubungan dengan kakekmu," terang Pak Yatno itu. Saat itu, posisinya ada kakek saya di sebelah Pak Yatno. Tapi kakek saya diam saja, seolah beliau khidmat sekali mendengar penjelasan Pak Yatno. "Yang nyerang kamu ini bukan orang sembarangan. Ilmu dia cukup tinggi juga. Salah satu barang kiriman yang dia kirim ke kamu itu ada ditanam di kuburan depan rumah ini. Dan beberapa di sekitaran rumah ini. Saya pribadi tidak bisa memberitahu siapa orangnya. Tapi yang jelas dia bukan orang sembarangan," ucap Pak Yatno. Mendengar itu, saya lihat raut wajah keluarga saya menunduk, entah apa yang mereka pikirkan. Tapi di sini saya bingung harus bertindak apa lagi. Tak lama setelahnya, nenek saya berbicara. "Pak, apa ada cara buat menyembuhinya?" tanya nenek saya. Setelah ditanya sedemikian rupa, ternyata Pak Yatno berkata, "Ada." Cukup senang saya mendengarnya. Namun kesenangan itu tak bertahan lama. Sebab ada sesuatu di depan nanti yang menghalanginya. Kemudian setelahnya, Pak Yatno menjelaskan tentang apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan pengobatan penyembuhan saya. Sangat banyak persyaratannya, saya sampai lupa. Salah satu yang saya ingat adalah memakan pisang emas yang masih hijau. Namun semua persyaratan itu dapat dipenuhi oleh nenek saya waktu itu. Dan Pak Yatno berkata, dia akan kembali ke sini nanti malam Jumat. Untuk melaksanakan ritual pengobatannya, ritual malam Jumat nanti adalah ritual pengusiran jin yang ada di santet itu untuk pergi dari tubuh saya. Singkatnya, malam yang ditunggu-tunggu datang juga. Malam itu malam Jumat. Seingat saya tepat pukul 8 malam, Pak Yatno menyambangi kediaman saya. Dan semua persyaratan sudah nenek saya siapkan saat itu, sama seperti sesajen. Namun di sini menyebutnya dengan kerenah.
Bedanya mungkin yang saya lihat ini persyaratannya sangat banyak sekali. Kemudian tanpa berlama-lama, Pak Yatno membawa persyaratan itu ke hutan belakang rumah kami. Ia pergi sendirian ditemani senter. Setelah beberapa saat Pak Yatno kembali lagi ke kami. Lalu duduk sembari ngopi. Kemudian beliau berkata, "Kalau saya tidak berhasil mengobati orang, maka saya akan berhenti jadi dukun," tegas Pak Yatno. Entah angin apa yang membuatnya berkata demikian, tapi kata-kata itu seakan-akan seperti memantik semangat Pak Yatno. Terlihat dari wajahnya seperti wajah yang sangat percaya diri. Setelah beliau ngopi, kemudian tiba-tiba suasana menjadi hening seketika, tanpa ada suara pun. Namun tak lama, ucapan Pak Yatno pun memecah keheningan, sekaligus mendatangkan ketakutan bagi kami semua. Pak Yatno bilang, "Jika nanti jin santet itu sudah keluar, maka dia akan menampakkan dirinya kepada satu orang di rumah ini. Ketiga wujud mereka, satu orang itulah yang akan melihatnya. Setelah ia melihat ketiganya, artinya santet itu sudah hilang," ucap Pak Yatno. Cedir, bagi disambar petir. Ketika mendengarnya, saya lihat wajah keluarga saya, dan semua yang ada di situ terlihat sekali tampak rasa cemas di wajahnya. Terkecuali kakek saya, yang biasa-biasa aja seolah tak terjadi apa-apa. Setelah berucap demikian, Pak Yatno pun pamit untuk pulang ke rumahnya, dan kami semua pun istirahat dengan normal. Singkatnya, pada esok hari, lebih tepatnya di malam harinya, lampu atau listrik di kampung kami itu padam semuanya. Hal seperti ini buat saya sudah lumrah terjadi di sini. Kadang juga matinya hingga berjam-jam, bahkan seharian. Maka dari itu, saya sama sekali tidak merasakan ada yang aneh ketika itu. Waktu lampu mati, kami sekeluarga ada dan sedang berkumpul di ruang tengah rumah, alias seperti ruang kumpul keluarga. Di rumah itu malam itu ada nenek saya, kakek, adik, dan 2 orang paman saya, dan 2 orang bibi saya. Jadi total ada 8 orang di rumah itu. Saat malam itu, saya sendiri tengah terbaring di kasur ruang tengah, cuma ditemani dengan cahaya pelita yang remang-remang. Awalnya kami semua masih berkumpul, suasana masih ramai. Namun mendadak menjadi hening ketika 2 orang paman dan 2 orang bibi saya memutuskan untuk masuk ke kamar untuk tidur. Kakek saya juga masuk ke kamar. Nenek dan adik saya ke dapur untuk makan, dan tinggallah saya sendirian di ruang tengah. Malam itu, saya tak berpikir yang aneh-aneh. Biasa aja. Kondisi saya juga masih sakit waktu itu. Dan kemudian saya putuskan untuk hanya sekedar memejamkan mata saja. Tak lama setelah memejamkan mata, di dekat saya tiba-tiba ada suara orang seperti mencakar-cakar karpet anyaman pandan tersebut. Srek, srek, srek. Saya tak mempedulikannya. Saya pikir itu hanyalah anak kucing atau kucing saya. Namun tak lama setelah suaranya berhenti, kepala saya tiba-tiba terasa seakan pengap sekali. Posisi saya saat itu masih sedang memejamkan mata dan belum membuka mata. Kemudian saya coba buka mata saya sedikit dan melihat ke arah dekat kepala saya berbaring. Samar, saya melihat di balik celah kecil kelopak mata saya ada seseorang berpakaian serba putih sedang duduk bersila di dekat saya. Kemudian, saya masih berpositif thinking kalau itu cuma halusinasi saya saja. Lalu saya putuskan lagi untuk memejamkan mata. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang aneh di dekat kepala saya. Seperti ada seseorang yang ingin menempelkan wajahnya ke wajah saya. Dan ketika saya buka mata saya, ternyata itu pocong dengan wajah hitam yang jarak mukanya hanya kurang dari sejengkal dari wajah saya. Hampir semenit saya bertatap langsung dengannya. Saya tidak bisa bergerak, ingin berteriak pun tak mampu. Saya juga bisa menangis ketika ditatap olehnya. Pocong itu wajahnya hitam semua, tanpa mata dan mulut. Saking hitamnya penuh dengan koreng atau borok hingga tak terlihat bentuk hidung dan mulutnya. Ya Allah, seketika langsung saya dapat bergerak.
Saya palingkan wajah saya ke samping ke arah tembok. Lalu saya berteriak sekuat-kuatnya. "Tolong! Pocong!" 2 kali saya teriak kencang sekali. Tak ada jawaban. Aneh. Padahal kamar paman saya tepat di sebelah tembok ini. Dan jarak dapur pun tak jauh dari sini. Saya berteriak lagi dengan keringat dingin yang mengucur karena ketakutan. "Tolong, Nek! Tolong, Nek! Tolong, Nek! Tolong! Pocong!" Teriak saya sambil menangis. Saya masih memalingkan wajah dan memejamkan mata karena saya tak berani untuk membuka mata saat itu. Tak lama setelah saya berteriak untuk ketiga kalinya, adik saya dari dapur langsung keluar dan berlari menghampiri saya. "Ada apa, Bang?" Kata adik saya. Kemudian saya coba buka mata saya dan saya lihat ke arah adik saya. Ternyata pocong itu masih ada. Dia berdiri di samping adik saya, tapi dia tidak sadar. Tubuhnya sangat tinggi, sekitar 2 meteran, dan pocong itu berbadan besar. Saya kembali berteriak lagi, hingga teriakan saya itu menghebohkan seisi rumah. Keluarlah semuanya, paman dan bibi, hingga kakek saya. Saya waktu itu yang sedang menangis karena ketakutan, lalu ditenangkan oleh nenek saya saat itu. Mengapa saya terus ditemani nenek saya? Karena orang tua saya setelah 3 hari di kampung, dia harus kembali lagi ke kota. Karena tuntutan pekerjaan, maka dari itu dia tak bisa berlama-lama di sini dan menitipkan saya kepada nenek saya. Lalu malam itu saya tidak bisa tidur. Saya ditemani oleh nenek saya hingga saya ketiduran karena sangat mengantuk. Paginya saya terbangun dan langsung terbayang oleh kejadian semalam. Saya masih ketakutan. Bahkan sampai saat ini, saya masih ingat jelas wajah pocong itu. Kemudian pagi itu juga, nenek saya menelpon Pak Yatno untuk menanyakan tentang kejadian semalam. Lalu datanglah Pak Yatno sore harinya. Kemudian, nenek saya meminta saya untuk menceritakan kronologi jelas tentang kejadian semalam dari awal kepada Pak Yatno. Setelah saya selesai bercerita, kemudian Pak Yatno menjawab, "Iya, pocong itu juga ke rumah saya semalam," kata Pak Yatno. Kaget saya mendengarnya. Lalu Pak Yatno melanjutkan, "Dia, pocong itu dan yang lainnya gak suka saya usir dari badan kamu. Sebab itu, dia mengamuk di rumah saya. Malam itu ada anak saya di rumah saya, dan saya serta istri saya sedang berada di rumah tetangga sebelah rumah. Anak saya sedang tertidur semalam. Kemudian, tak lama secara tiba-tiba, saya mendengar anak saya berteriak. Sontak saya langsung berlari ke rumah saya, dan saya mendapati anak saya sedang ketakutan di pojok rumah. Badannya penuh keringat, dan dari tadi malam sampai sekarang dia masih demam tinggi." Jelas Pak Yatno. Kami masih diam, dan Pak Yatno kembali melanjutkan ceritanya. "Setelah anak saya mulai tenang, tadi saya coba tanya tentang apa yang terjadi semalam, dan anak saya bercerita. Katanya anak saya melihat rumah saya berguncang hebat, dan di tengah-tengah guncangan itu tiba-tiba muncul pocong di dekatnya, seraya menghadapkan wajahnya ke arah anak saya," terang Pak Yatno. Kami yang di rumah mendengarnya kaget bercampur heran. Kemudian Pak Yatno sebelum pulang menyarankan saya untuk banyak-banyak berdoa. Dan dia sebelum pulang, beliau mengingatkan ke saya dan berkata, "Banyak berdoa, masih ada 2 lagi yang belum muncul ke kamu." Saya cuma bisa terdiam dan kaget. Ingin rasanya pergi dari sini dan tidak ingin diganggu lagi. "Banyak berdoa, masih ada 2 lagi yang belum muncul ke kamu," ucap Pak Yatno sore itu sebelum ia pulang. Motif kenapa si orang ini mau nyantet kakek saya adalah karena dia menyimpan iri kepada kakek saya waktu itu. Namun hanya itu saja yang dijelaskan Pak Yatno. Selebihnya tidak ada lagi. Sore itu perasaan hati saya sudah gak karuan. Pikiran saya sudah kemana-mana. Rasanya pengen tidur di rumah lain saja. Namun dengan kondisi saya yang begini, rasanya tak mungkin. Saya duduk seperti biasa di teras waktu itu.
Setelah maghrib tiba, saya masuk ke dalam rumah, ke ruang tengah alias ruang keluarga saya biasa berkumpul. Malam pun tiba, listrik aman-aman saja saat itu. Tak ada pemadaman, sedikit lega bagi saya, namun tetap ada rasa was-was. Malam itu, ada sekitar 6 orang keluarga saya termasuk saya yang sedang berada di dapur. Saya hanya duduk dan melihat kesibukan mereka masing-masing. Ada yang bercerita, ada yang cuci piring, dan ada yang makan. Suasana asik sekali waktu itu. Rasa takut saya sama sekali tidak ada. Saya juga larut dalam cerita orang tua zaman dulu, sambil sesekali tertawa. Seingat saya, waktu itu sudah di atas pukul 10 malam. Tapi suasana di dapur masih ramai. Karena dapur rumah nenek saya itu sangat besar, jadi memungkinkan kami semua untuk berkumpul di situ. Ketika saya sedang duduk dan mendengar cerita, tiba-tiba saya merasakan ingin buang air kecil. Mendadak saya cemas dan takut. Karena kalau mau ke WC itu, saya harus keluar sedikit dari dapur. Nah, di sebelah WC itu sudah hutan semua. Sama ada kandang kambing, itik, ayam di belakang rumah nenek saya. Biasanya mereka ribut, tapi malam itu tak ada suara sedikit pun. Entahlah, saya juga bingung. Saya coba tahan kencing itu, tapi makin lama saya rasa makin gak tahan. Jadi jarak dapur ke WC gak jauh, cuma 1,5 meter aja. Namun WC ini lampunya gak terang. Dia pakai lampu kuning itu yang sudah redup. Lalu karena mulai sakit dan gak tahan lagi, saya putuskan untuk ke WC saat itu. Semuanya kumpul di dapur. Jadi di dapur saya itu ada ruangan besar tempat ngumpul. Dan paling ujung rumah ada dapur yang biasa buat masak. Nah, mereka ngumpul ini di ruangan besar sebelum ke dapur. Jadi dapur yang buat masak itu gak ada orang saat itu. Namun ada bibi saya yang sedang mencuci piring di tempat cucian di dekat WC. Saya pikir aman, ada teman. Ya udah, saya berjalan ke WC. Saya masuk, saya tutup pintu, lalu saya kencing. Nah, saya kencing ini jongkok, gak berdiri. Karena kalau berdiri masih sakit. Karena saya masih belum bisa tegak. Ketika saya sedang kencing, saya merasakan kok lama banget ini airnya selesai keluar. Saya agak cemas di situ. Tapi saya tetap fokus untuk mempercepat saya kencing. Namun pas tiba-tiba, nah di samping saya ada bak kecil tempat air. Nah tiba-tiba dari bak kecil itu muncul tangan. Saya teriak di WC itu. Tangannya hitam. Kukunya, ya Allah, hitam dan panjang sekali. Saya pun langsung teriak, Allahu Akbar, tangan. Saya menjerit. Tangan itu mau menangkap kaki saya. Tapi untungnya saat itu, saya langsung refleks berdiri, namun masih bungkuk. Saya langsung buka pintu. Saya lari ke ruangan orang yang ramai itu. Melihat saya teriak-teriak dan ketakutan. Semuanya mendadak diam. Yang tadinya ribut ketawa, sekarang mereka semua diam. Lalu bibi saya yang cuci piring dekat WC langsung lari juga ikut saya. Nenek saya bertanya, "Ada apa, hah?" Tanya nenek saya. "Ya Allah, Nek, ada tangan, Nek, keluar dari bak. Mau tangkap kaki aku," jawab saya sambil menangis. Bibi saya yang lagi cuci piring dekat WC menambahkan, "Pas kamu masuk ke WC, Bibi lihat ada kayak hitam-hitam gitu, lewat cepet banget. Dan dia masuk ke WC lewat ventilasi WC," ucap bibi saya. Nenek saya menenangkan saya. Semua mendadak diam-diaman, hening. Setelah sesaat saya tenang, malam itu saya berniat untuk mengambil bantal, supaya bisa beristirahat di ruangan sebelum dapur itu. Karena rame, saya jadi berani dan merasa aman. Saat itu masih belum jam 12, tapi masih di bawah jam 12 seingat saya. Nah, saya ambil bantal itu di ruang tengah. Di ruangan saya tidur biasanya. Nah, mereka semua lagi pada ngumpul di ruang belakang dekat dapur. Otomatis, ruangan depan dan tengah ini kosong, gak ada siapa-siapa. Jadi, ruang tengah dan ruangan yang menuju dapur ini dihalangi atau ditutupi pakai tirai panjang, mirip seperti pintu. Nah, ketika saya ingin menyibakkan tirai itu atau membuka tirai itu untuk ke ruang tengah, tiba-tiba badan saya tak bisa bergerak.
Mulut saya tercekat, tak bisa berkata-kata. Mata saya tak bisa saya palingkan, sebab tepat di depan saya, dengan jarak yang hanya setengah meter, saya berhadapan langsung dengan sosok wanita dengan bergaun putih. Dia berjalan membelakangi saya. Rambutnya sangat panjang, jalannya pelan. Semakin jauh ia berjalan, semakin memudar juga sosoknya. Ketika sosoknya sudah menjauh, maka otomatis sosok itu pun menghilang. Seiring dengan menghilangnya sosok wanita itu, saya kemudian dapat bergerak dan berkata-kata lagi. Namun saya langsung jatuh terduduk, sudah nggak sanggup ngomong apapun lagi. Dan semenjak saya selesai melihat tiga sosok itu, perlahan-lahan saya mulai ada perkembangan. Nafsu makan saya normal kembali. Jalan saya mulai bisa perlahan-lahan, mulai normal, dan tidak bungkuk lagi secara bertahap. 2 minggu setelah kejadian melihat sosok wanita itu, saya pun sudah sembuh total dan normal kembali. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dapat diambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.